Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan kita semua hari ini untuk bisa berkumpul di salah satu taman surganya Allah di Masjid Raya Al Ihsan Darul Hikam hari ini untuk mengikuti sebuah majelis ilmu. Serta tidak lupa doa juga kita panjatkan kepada manusia paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para istri-istrinya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama terdahulu hingga akhirnya dakwah ini bisa sampai kepada kita hari ini. Ibu-ibu, apa kabar? Semoga Allah selalu menjaga ibu-ibu dan keluarga di rumah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini temanya mungkin masih nyambung ya Bu ya dari pekan lalu, di mana pekan lalu kita membahas keutamaan hati dalam beribadah. Kali ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan, apa tuntunannya untuk ketika hati kita sedang terluka. Tanpa perlu panjang lebar lagi, alhamdulillah guru kita Al-Ustadz Abdullah Amir Maretan Hafizahullah Ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu, Ustadz, falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fama ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan juga khususnya kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam kebaikan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meraih rahmat Allah dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dan kemudian mendapatkan seluruh kenikmatan dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu yang kita harapkan menjadi penyebab di antara penyebab berubahnya kehidupan kita menjadi lebih baik di dunia sebelum akhirat. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dan senantiasa mendapatkan limpahan dan curahan rahmat Allah Rabbul Alamin. Karena memang yang membuat kehidupan itu baik dan kemudian menjumpai kebaikan adalah rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga seseorang memang semestinya lebih menyibukkan dirinya dengan penyebab-penyebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada kemudian dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang membuat dirinya dimurkai oleh Allah. Yang dicari adalah kebahagiaan oleh setiap dari kita. Tapi kemudian yang dilakukan oleh dirinya adalah mendatangkan dan berusaha membuat dirinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kemustahilan jika yang dicari adalah kebahagiaan. Dan yang menjadi tempat atau wadah di mana Allah menimpakan kebahagiaan dan kebaikan di dalam diri seseorang itu adalah hati.
Kalau seseorang mengatakan atau berpikir bahwa kebahagiaan itu yang dia rasakan secara fisik, maka dia tertipu oleh dunia. Bahwa orang bahagia itu tidak terlihat dalam penampilannya. Orang bahagia itu tidak terlihat di dalam apa yang bisa dilihat oleh mata, tidak. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya ada di dalam dada seseorang. Di tempat yang disebut dengan hati, yang disebut dengan al-qalb oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat di mana Allah menyimpan keimanan, tempat di mana Allah mencurahkan rahmat dan cahaya hidayah kepada seseorang. Namun seringkali hati ini tidak diperdulikan oleh seseorang. Kebanyakan dari kita itu hanya sibuk memperbaiki penampilan, tapi tidak sibuk memperbaiki hati. Maka kalau misalkan contoh, khususnya ibu-ibu nih, kalau mau berangkat keluar rumah, yang dilihat apa? Kaca. Tidak akan bergeser telapak kaki itu sampai apa? Sampai dirinya merasa bahwa dirinya sudah sempurna di dalam penampilan. Padahal sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah kemudian memandang hambanya berdasarkan penampilan yang dia miliki. Wallahi tidak. Allah hanya akan memandang apa yang ada di dalam hati dan dada seseorang, dan kemudian kebaikan apa yang dia lakukan. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa jasamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa fisik kalian, penampilan kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan kemudian amalan-amalan kalian. Ini bukan hanya sekedar statement biasa, ini pengingat dari Rasul bahwa yang lebih penting itu hati dan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang amat disayangkan, kebanyakan dari kita itu tidak peduli dengan hati. Hati itu tidak pernah kemudian diperiksa keadaannya. Bahkan mungkin sebagian dari kita itu hatinya tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Dan ini yang kemudian disebut oleh para ulama dengan al-qalbul mayyit. Ini hati yang sudah mati, yang tidak merasakan apapun, yang tidak memiliki perasaan. Mungkin kalau sebagian ibu-ibu ya mengatakan kalau tidak punya perasaan itu berarti tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Bukan itu. Bukan itu. Hati yang mati itu adalah hati yang kata Rasulullah SAW, hati yang mati itu la yunkiru munkara wa la ya'rifu ma'rufa. Dia adalah hati yang tidak bisa mengingkari kemungkaran dan kemudian tidak mengenal kebaikan. Itu hati yang mati sebenarnya. Bukan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Bukan. Tapi ketika hati seseorang mati, dia tidak lagi kenal mana yang baik. Dan kemudian dia tidak akan pernah mengingkari mana yang buruk. Dan ini keadaan yang paling buruk yang dimiliki oleh hati seseorang. Dan kebanyakan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu tidak berada dalam keadaan mati hatinya. Tapi hati mereka itu mengalami penyakit, hati mereka sakit
yang disebut dengan al-qalbul marid, hati yang sakit, sehingga mereka terganggu kesehatan hatinya dan kemudian punya kemungkinan untuk mengalami kematian. Tapi bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengetahui hati kita sakit kalau kita tidak pernah memeriksa hati kita sendiri? Betul tidak Ibu? Yang selalu diminta setiap hari kan bukan kesucian, kesolehan hati, tapi yang diminta setiap hari rizki. Ya, materi. Kemudian kalau ada perkara yang penting selain itu, maka keutuhan keluarga, kesehatan anak-anak, itu yang diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua perkara itu tidak akan pernah bisa didapatkan oleh seseorang jika hatinya sakit. Gak bisa. Makanya doa Rasulullah SAW, di antara doa terbanyak beliau itu tentang hati, tentang jiwa. Contoh, ya muqallibal qulub, satu. Atau doa yang lainnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkan kepada jiwaku ketakwaannya dan bersihkan jiwaku karena engkau adalah sebaik-baiknya pembersih jiwa. Itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki hati dan jiwa yang baik, yang bersih, yang sehat, maka kehidupannya pasti berbahagia. Pasti. Makanya kita menjumpai kadang-kadang ketemu orang susah tapi bahagia. Betul tidak Ibu? Ya, ini orang teh susah sebenarnya. Ya, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi kenapa ketawa terus? Kenapa bahagia? Bukan gila, bukan. Bukan stres. Tapi Allah timpakan kebahagiaan ke dalam hatinya. Dia memiliki sumber kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu hati. Makanya seseorang itu harus betul-betul meraba hatinya. Dan hati itu kunci keselamatan seseorang. Kalau dikatakan tadi bahwa pembahasan sebelumnya tentang kedudukan hati dalam ibadah, ya, maka hati itu adalah inti kekuatan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Dan inti seluruh kebahagiaan itu ada di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu beliau menjelaskan, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-qulubu arba'ah, hati itu ada 4, kata beliau. Beliau menjelaskan bahwa yang namanya hati itu ada 4. Yang pertama, ya, saya berharap ibu-ibu bisa menentukan termasuk yang mana hati ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak juga. Kata beliau yang pertama, qalbun ajrad minhu sirajun yuzhir. Yang pertama adalah hati yang bersih dan tidak ada penutupnya. Minhu sirajun yuzhir. Dari hati ini memancar cahaya, keluar cahaya. Jadi ini hati yang berkilau, yang bercahaya. Kemudian beliau mengatakan, fadzalika matsalul mu'min, maka hati yang seperti ini adalah hati seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penutupnya dan dia bercahaya, artinya dia menerangi sekelilingnya. Kalau ada cahaya, maka yang terjadi apa? Terang. Ketika terang, maka kegelapan hilang. Ketika kegelapan hilang, semua orang tahu kemana dia harus melangkah. Itu semestinya hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, qalbun aghlaf.
Yang kedua adalah hati yang tertutup, sempurna. Tidak ada celah sedikit pun. Ketutup dia. Fadzaka qalbul kafir, maka hati yang tertutup sehingga dia terhalang dari segala sesuatu, itu adalah hati seorang kafir. Tidak ada cahaya iman yang bisa masuk. Tidak ada cahaya hidayah yang bisa menembus hatinya. Tidak ada kebaikan yang bisa masuk. Yang ketiga kata beliau, qalbun mankus. Hati yang terbalik. Terbalik. Fadzaka qalbul munafik. Yang terbalik itu hatinya orang munafik. Dia tidak berada di tempat yang semestinya. Harusnya menghadap ke barat, dia menghadap ke timur. Itu hati munafik. Perhatikan. Orang munafik itu melakukan segala sesuatu yang berlawanan dengan orang beriman. Disuruh jujur, dia bohong. Disuruh tepat janji, kalau orang beriman, dia mengingkari. Disuruh sholat dengan bersemangat, dia malas-malasan untuk sholat dan seterusnya. Mankus. Nah, yang terakhir kata beliau, qalbun fihi maddatan. Yang terakhir itu adalah hati yang tercampur di dalamnya dua jenis sifat atau keadaan. Yang pertama, maddatun tamudduhu bil iman. Yang pertama, ada perkara yang bisa menyeretnya kepada keimanan, ini dalam hati seseorang. Namun di saat yang bersamaan, ada juga kata beliau, maddatun tamudduhu bin nifaq. Ada perkara di dalam hatinya yang menyeret dirinya kepada kemunafikan. Jadi ini hati yang kalau boleh dikatakan setengah-setengah. Setengah iman, setengah munafik. Maka kata Ali bin Abi Thalib, faulaika alladzina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Maka hati seperti ini adalah hatinya manusia-manusia yang mencampurkan amal soleh dan keburukan. Nampaknya yang terakhir ini adalah hati kebanyakan dari kita. Dan ini yang disebut dengan qalbun marid. Ini yang disebut dengan hati yang sakit. Nah sekarang pertanyaannya, ibu-ibu sekalian, bagaimana cara kita mendiagnosa bahwa hati kita itu sedang sakit? Kan butuh diagnosa, betul tidak? Kalau sakit itu butuh didiagnosa tidak? Butuh, ibu-ibu? Kalau perut kembung, kepala pusing, itu diagnosa apa ya? Hah? Diagnosa apa? Perut kembung, kepala pusing, tangan gemeter, lapar, sudah. Semudah itu. Atau punya penyakit apa? Mah. Iya. Padahal itu penyakit fisik. Penyakit fisik. Kita sudah paham. Oh ini gejala mah saya kambuh. Tapi pernahkah kita kemudian mendiagnosa hati kita bahwa hati kita sedang sakit? Kemudian kita sibuk untuk mengobatinya. Maka anak yakin jawabannya tidak. Kita lupa bahwa penyakit yang jauh lebih berbahaya adalah penyakit yang menimpa hati dan dada kita. Banyak tuh Bapak Ibu sekalian, orang-orang sehat walafiat gak pernah sakit, tapi jiwanya sakit, hatinya sakit. Maka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, makanya hati perlu didiagnosa. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla Jalaluhu, itu sudah menyingkap kepada kita semuanya. Bagaimana tandanya? Apa tandanya ketika hati seseorang itu sedang tertimpa penyakit? Maka yang pertama, ahibati fillah, yang pertama, tanda yang pertama, ya, ciri yang pertama, itu adalah lahin. Lahin. Tulis, lahin, pakai H, lahin. Apa makna lahin?
Makna lahin itu artinya adalah lalai dari ketaatan. Lalai. Ya. Terbuai oleh hawa nafsu. Ya, itu lahin itu spesifik. Jadi dia lalai karena godaan. Gitu ya. Itu yang namanya lahin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim ketika berbicara tentang orang-orang munafik dalam surat Al-Anbiya ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang Allah sebutkan tentang hati mereka. Lahiyatan qulubuhum. Mereka itu hatinya lahiyah. Hati mereka itu lalai karena mereka terbuai hawa nafsu mereka. Orang munafik itu jadi munafik karena syahwat mereka. Karena syahwat. Karena apa? Karena syahwat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sangat mengkhawatirkan umatnya tertimpa dua perkara. Silakan ditulis ini dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud atau Ibnu Majah. Ya, kata beliau SAW, innama ma akhsha alaikum, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu. Yang pertama kata beliau, matiyatal ghayyi fil butuni wal furuj. Yang paling saya khawatirkan menimpa kalian itu adalah gejolak syahwat yang besar yang menimpa perut dan kemaluan kalian. Syahwat. Dan syahwat itu hanya akan beredar di antara dua tempat di tubuh seseorang. Perut dan kemaluannya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, itu adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti syahwat hawa nafsunya. Ya, terhadap apa? Terhadap perkara-perkara yang mungkar. Ini lebih ke arah keinginan untuk melakukan yang haram. Kalau tadi khusus syahwat berhubungan dengan apa? Perut dan kemaluan. Kalau ini hawa nafsu yang membuat seseorang kemudian melakukan yang mungkar. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika seseorang tertimpa dua perkara ini, maka dia pasti lalai dari mengingat Allah. Itu pasti. Makanya nggak bisa ibu-ibu sekalian kaum muslimat ataupun bapak-bapak sekalian, seseorang yang memilih syahwatnya kemudian dia taat dan menjadi orang yang bertakwa. Nggak bisa. Kalau syahwatnya masih sama makanan, maka ketaatannya pasti lemah. Ya, makanya saya pernah ditanya tentang hukum makan besar-besaran. Makan besar-besaran tuh yang makan sendirian tapi banyak. Itu apa namanya? Nah itu hukumnya apa? Boleh nggak? Hukumnya haram. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa pelakunya mendahulukan syahwat perutnya dibandingkan iman. Dan Allah membenci perbuatan yang melampaui batas seperti ini. Meskipun dia sanggup melakukannya. 20 piring selesai sendirian. Sanggup. Nggak apa-apa. Sehat badannya. Tapi dia melampaui batas. Ini dibenci oleh Allah dan dia tidak mungkin bertakwa kepada Allah. Nggak mungkin. Lihat dong orang-orang beriman yang betul-betul beriman. Seperti Rasulullah dan para sahabat. Lihat. Mereka suka makan nggak? Jamaah? Suka. Oh suka, ibu-ibu suka. Tapi melampaui batas tidak. Dan kemudian ketika tidak makan, apakah mereka terganggu oleh itu? Tidak. Tidak. Kalau kita gak sarapan pagi saja sudah pening. Sudah seperti dunia ini kiamat. Rasul berbulan-bulan perutnya diikat batu. Kenapa? Lapar. Gak makan.
Makan sekali sehari. 2 bulan di rumahnya tidak ada masakan. Kenapa? Makannya cuma air sama kurma. Gak ada yang bisa dimasak. Ya. Itu sebabnya kenapa kemudian hati mereka bening dan jernih. Karena di antara perkara yang merusak hati, kathratul akli, banyak makan. Ya, makanya passionnya jangan hanya tentang makanan. Berbahaya. Pasti lalai dari mengingat Allah. Ini bukan berarti nggak boleh makan. Tenang, ibu-ibu. Silahkan makan apapun yang disuka selama halal, tapi jangan melampaui batas. Karena yang akan rusak dan terganggu kesehatannya apa? Hati. Ya, ibu-ibu kalau banyak makan semangat ibadah nggak? Enggak. Sudah saya jawabin aja, enggak. Ya, itu faktanya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ciri yang kedua adalah zaigh. Ciri hati yang sakit itu zaigh. Apa makna zaigh? Melenceng, menyimpang dari kebenaran. Jadi lebih memilih untuk menyelisihi kebenaran. Itu hati yang sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Walladzi anzala 'alaikal kitab." Allah lah yang menurunkan Al-Quran. "Minhu ayatun muhkamatun." Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang jelas, humna ummul kitab, wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada ayat-ayat yang kurang jelas, yang harus difahami dan mendapatkan penjelasan. Itu yang namanya mutasyabihat. Kata Allah kemudian, faman ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaigh, ada keinginan, ada pilihan untuk memilih yang menyimpang dari yang benar, pasti hanya akan mengikuti yang kurang jelas ayatnya. Agar apa? Agar mereka bisa mengatakan apapun sesuka hati dan syahwat mereka. Dan banyak di antara hamba Allah itu ketika berhadapan dengan yang menyelisihinya dengan berbagai macam dalih. Contoh misalkan wanita yang kemudian diperintahkan untuk berhijab. Ana mau tanya, dalilnya jelas tidak? Jelas? Jelas. Tapi kalau hati yang sakit akan mengingkari itu dan mencari-cari alasan. Betul tidak? Betul tidak? Saya mau tanya ibu-ibu, hijab yang diperintahkan oleh Allah itu seperti apa? Jelaskan ibu-ibu. Ini ibu-ibu diwajibkan sama Allah. Yang bagaimana? Menutup seluruh aurat, terus tidak ketat, lebar, terus apa lagi? Tidak transparan dan seterusnya. Tapi kalau orang hatinya sakit, akan mencari dalih beribu berjuta dalih. Oh, nggak bisa. Kalau modelnya begitu, itu ngikutin budaya etnis tertentu. Betul nggak itu? Betul nggak? Padahal Allah tidak sedang berbicara tentang budaya, enggak. Allah sedang berbicara tentang perintahnya kepada kaum muslimah. Silahkan mau pakai yang model apa saja tapi memenuhi syarat. Ya, ibu-ibu mau pakai jilbab yang batik-batik, yang totol-totol, apalagi yang gambarnya segitiga semua, terserah selama tidak menjadi fitnah. Mangga. Yang penting memenuhi syaratnya siapa? Allah. Tapi hati yang sakit tidak akan pernah menerima itu. Ini namanya zaigh. Memilih untuk menyimpang. Itu sakit itu. Adapun yang sehat ketika berhadapan dengan kebenaran, maka dia hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Selesai masalahnya. Sama Allah nggak boleh teh, ya sudah, titik. Kata Rasul nggak boleh, ya sudah, titik. Itu hati yang sehat.
Kemudian sifat berikutnya. Sifat berikutnya yang keberapa tuh? A'ma. Hati yang sakit itu buta. A'ma, buta. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Atau paling tidak sebagaimana orang yang diuji oleh Allah dengan kebutaan, kadang-kadang samar, betul tidak? Gak kelihatan tapi samar. Nah itu ciri manusia dengan hati yang sakit. Padahal yang ada di hadapannya apa? Kebenaran. Ibu-ibu kalau pakai kacamata, dibuka kacamatanya, kelihatan jelas nggak? Kenapa? Anda mau tanya kenapa? Ya Allah, dijawab ibu-ibu. Karena matanya tidak sehat. Kan gitu. Ya kan sederhana jawabannya, ya Allah, ya Karim. Matanya nggak sehat. Ya, ujian dari Allah. Sekarang bayangkan, jika hati kita kemudian sakit, itu seperti itu keadaannya. Di depan mata, ngebeleg-gedeg gitu ya. Maksudnya ada ininya, ada wujudnya, dengan kelihatan. Dan itu tanda bahwa hati kita sedang sakit. Udah jelas benar, tapi nggak kelihatan. Ini namanya apa? A'ma, buta ini. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46, Allah Ta'ala berfirman, Afalam yasiru fil ard, kata Allah, tidakkah orang yang beriman itu berjalan di atas permukaan bumi? Saya ingin ingatkan, ini bukan hadis, bukan ayat yang memerintahkan kita jalan-jalan, bukan. Allah mengatakan begini, afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di permukaan bumi? Bukan untuk traveling, bukan. Tapi untuk apa? Ini jalan pulang ke rumah, ya dalilnya traveling. Surat Al-Hajj ayat berapa? 46. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi? Fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha. Dan kemudian mereka menggunakan hati mereka untuk memikirkan kebesaran Allah dan dari kaum-kaum yang dirasakan bumi yang diinginkan sama Allah, hatinya mikir bahwa inilah kebesaran Allah. Kemudian yang kedua apa? Kalau dia menjumpai tempat-tempat di mana kaum yang dilaknat, dimurkai oleh Allah binasa, kemudian hatinya berpikir bahwa inilah akhir dari mereka-mereka yang membantah Allah, dan kemudian bertambahlah keimanan mereka. Makanya kalau mengunjungi tempat-tempat tertentu bekas kaum yang dibinasakan oleh Allah, itu nggak boleh lama-lama. Hanya sekedar apa? Kalaupun berada di situ, untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah bahwa inilah akhir dari mereka yang kufur kepada Allah. Yang tersisa hanya bangunan-bangunannya saja. Ya, hidup. Ya. Dan mereka yang buta mata belum tentu buta hati. Biasanya hati mereka jauh bisa lebih melihat dibandingkan orang-orang yang bisa melihat. Apalagi jika mereka bertakwa kepada Allah. Betul ya? Betul tidak? Betul? Maka benar apa kata Allah, yang buta bukan mata yang sebenar, tapi hati yang ada di dalam dada. Makanya orang kalau udah buta hati, yang nyata-nyata benar depan matanya dia nggak bisa lihat. Dan ketahuilah di keadaan seperti itu, hati seseorang sedang mengalami penyakit berat. A'ma, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya itu ghalidh, keras. Ya, yang ada di dalam dada dan hatinya itu sifat keras. Saya maksud sifat keras itu lawan dari sifat lembut. Keras. Penuh kekerasan hatinya. Penuh kebencian. Itu hati yang sakit.
Tapi wajar nggak ibu-ibu kalau hati seseorang itu terkadang keras? Wajar tidak? Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ayat yang ke-159. Ayat berapa? 159. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad SAW, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Wahai Muhammad, karena rahmat. Dan Allah kali, kalau engkau hatinya, kasar hatinya, lan faddu min haulik, maka orang-orang itu akan menjauh dari diri. Makanya sifat hati orang beriman itu lembut. Apapun kekerasan dan kekasaran yang orang lakukan kepada diri, tenang aja, tenang. Jangan berlebihan. Dan ketahui dihina, diludahi, disakiti fisiknya, dizolimi keluarganya dan sahabatnya. Betul tidak? Betul? Kalau ibu-ibu ada di posisi Rasul, kira-kira perasaannya gimana? Wah, tinggal ikan engke. Lihat aja nanti kalau saya sudah bisa ngelawan, lihat. Gitu kan ya? Nabi membuktikan ketika Nabi kembali lagi ke kota Makkah, dalam kondisi Nabi mengambil alih kota Makkah dengan kaum muslimin. Yang di hadapannya itu orang-orang yang dulu ngelemparin batu dan seterusnya, meludahi dan seterusnya. Apa yang Nabi katakan sama mereka? Coba, siapa yang ingat cerita ini? Apa yang Nabi katakan sama mereka? Ibu-ibu sekalian, ma ra'aitum anni fa'ilun bikum. Apa bayangan kalian yang akan saya lakukan kepada kalian? Wajar nggak? Wah, ini orang Mekah mukanya sudah ketakutan. Ini Muhammad datang bawa pasukan kuat, nggak bisa dilawan, kita kalah, wah pasti kita diselesaikan nih sama Muhammad. Nabi membaca itu. Tanya dulu, kira-kira saya mau ngapain sama kalian? Dan engkau pasti melakukan kebaikan, kata orang Makkah. Maka kata Rasulullah SAW, idhabu, pergi sekarang, antumut tulaqo, kalian bebas untuk pergi kemana saja. Kenapa bisa begini? Semua karena hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengalami sakit dan penuh dengan rahmat Allah. Itu orang yang beriman. Kita sekarang baru ribut sama saudara kita saja, musuhannya sampai mati. Ridho dunia akhirat, jangan dati. Nas'alullah salamatan. Ini tanda bahwa hati kita sakit. Harus diobati nih. Nanti kita sebutkan obatnya apa saja. Yang keberapa nih? Yang keberapa? Ya. Yang kelima. Sekarang yang kelima. Yang kelima, hati yang sakit itu mufarraq. Sifat yang kelima itu mufarraq. Mufarraq itu artinya apa? Hatinya pecah belah, tidak pernah bersatu. Gak bisa bersatu sama orang. Gak bisa bersatu dengan orang-orang beriman. Ini tanda hati yang sakit. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-14. Surat apa? Al-Hasyr ayat yang ke-14. Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Ya. Dan orang munafik ini adalah orang-orang yang paling sakit hatinya. Kata Allah begini. Allah sedang menceritakan keadaan orang-orang munafik ketika mereka berada di dalam peperangan. Orang-orang munafik itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah berani melawan kalian, orang-orang beriman. Makanya mereka pura-pura beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalian wahai orang beriman, berpikir bahwa orang munafik itu tahsabuhum jami'an,
Kalian berpikir bahwa mereka itu bersatu di atas kemunafikan mereka. Padahal kata Allah, qulubuhum syatta. Padahal hati mereka tercerai-berai. Makanya Anda ingatkan, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, namun hati kita tidak pernah bisa bersatu di atas ketaatan dan keimanan, jangan-jangan kita bukan mukmin, tapi munafikin. Karena begitulah keadaannya orang-orang munafik. Ya. Ada sekat di antara kita, betul? Betul tidak ibu-ibu? Seakan gak bisa kita nyampur satu sama lain. Ini iman apa ini? Dan ini isyarat yang sangat jelas bahwa kita sedang kesakitan. Hati kita sedang mengalami penyakit berat. Adapun orang beriman, mau mereka tempatnya terpisah oleh benua, oleh lautan, oleh samudra. Ketika berjumpa, hati mereka satu. Itu mukmin. Dan saya mengalami itu di satu kota, ya, di Madinah. Itu saya menjumpai satu orang yang menyapa saya, memeluk saya seakan dia jujur. Ini orang kok aneh, tapi ternyata subhanallah, baiknya luar biasa. Saya belum pernah ketemu, bahkan ketika berpisah pun saya nggak tahu namanya siapa. Dan ketika berjalan, saya lagi jalan, dipegang tangan saya sampai masuk masjid. Seperti saya saudaranya, dipegang erat-erat tangannya. Dan di dalam perjalanan apa yang dia katakan sama saya? Dia ngasih nasihat. Dia menyebutkan satu hadis kepada saya. Ingat bahwa Nabi kita pernah bersabda begini, dan begini. Sampai mau ke tempat sholat, baru di situ dia berpisah sama saya. Itu orang mukmin yang sebenarnya. Kita sekarang dandanan sama, di masjid bareng-bareng, ya. Tapi hatinya bersatu nggak? Hatinya bersatu nggak? Nah, maka ketahuilah hati yang seperti itu hati yang sakit. Yang berikutnya. Murtab. Bukan murtad. Murtab pakai ba. Murtab. Apa itu hati yang murtab? Hati yang murtab itu adalah hati yang penuh keraguan. Hati yang penuh gak ada keyakinan sama Allah, gak ada. Ragu. Ya, contoh kalau butuh contoh. Seperti mereka yang ragu dengan rizki mereka. Itu diantara tanda hatinya sedang sakit. Contoh, kalau butuh contoh. Gak yakin bahwa Allah memberikan rizki, Allah akan memudahkan rizkinya, Allah pasti memberikan dia rizki, Allah menjamin semuanya, gak yakin. Sehingga dia stres. Bingung ini, bingung itu diantara tanda hati yang sakit. Adapun orang beriman, seperti Nabi, gak makan normal 2 bulan saja, tidak pernah mengeluh kepada Allah. Perutnya diikat batu, untuk menghilangkan, mengurangi kadar lapar. Ajib. Nabi gak pernah mengatakan, yo saya lapar nih, kumaha, enggak. Dan para sahabat pun baru tahu ketika diceritakan oleh istrinya. Tidak keluar dari mulut Nabi, enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah. Mereka tahu dari keluarganya. Ketika orang-orang bertanya, di rumah seperti apa keadaannya? Kata Ibu Aisyah, pernah 2 bulan kami gak makan apa-apa. Gak pernah. Ya, gak ada yang bisa dimasak. Sehingga kami cuma makan kurma dan air. Ya, kita makan kurma sama air 2 bulan, apa yang terjadi, Jam? Nah, selesai sudah. Ya, masuk IGD. Dan kemudian cerita di Instagram dan WA itu akan panjang ceritanya. Pengalaman saya 2 bulan gak makan, cuma kurma sama air. Ya Allah ya Karim, ada apa? Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat yang 45. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan. Dalam surat apa? Nah,
Ayat berapa? 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yasta'dzinka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Allah masih berbicara tentang orang-orang munafik. Mereka-mereka yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut perang, itu adalah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka memiliki hati yang penuh keraguan. Kenapa mereka tidak mau ikut? Karena mereka ragu Rasul dan para sahabatnya menang melawan orang kafir. Ya, seperti kita sekarang nih, kita ini punya keraguan yang hebat di dalam perkara apa? Menghadapi musuh-musuh Allah. Seakan kita pasti binasa. Betul nggak? Ya. Oh, ini gimana kaum muslimin keadaannya? Seakan Allah nggak akan bantu kita. Saya mau tanya sekarang. Kalau musuh-musuh Allah berhasil untuk kemudian menghancurkan kaum muslimin, apakah Allah akan biarkan begitu saja? Gak mungkin. Gak mungkin. Karena hilangnya kaum muslimin berarti hilangnya Islam. Dan Allah tidak ridho dengan keadaan itu. Allah pasti berikan pertolongan. Alih-alih kita sibuk mencari sebab pertolongan Allah, justru kita penuh dengan kera. Maka itu tanda hati mereka yang sedang sakit. Bukan hati orang beriman. Makanya orang beriman itu dalam keadaan apapun tenang. Ya, seperti ibu-ibu lah, insya Allah. Iya, ibu-ibu tenang semua ini. Betul nggak, Bu? Amin, ya Allah, amin. Oh iya, tenang. Kalau nggak tenang, nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Entah di mana. Ya, galau, bingung, masalah nggak selesai-selesai dan seterusnya. Makanya ke pengajian, kenapa hatinya tenang? Betul? Betul nggak? Betul. Taib. Itu yang keberapa? Yang keberapa itu? Yang keenam. Yang terakhir sekarang, yang ketujuh. Hati yang sakit itu, ahibati fillah, kata para ulama, adalah hati yang masruf anil haq. Hati yang berpaling atau dipalingkan dari kebenaran. Itu hati yang sakit. Sehingga seseorang kemudian tidak faham tentang kebenaran yang ada di depan matanya. Dia nggak bisa faham. Ya. Jadi kalau misalkan ini contoh ya, saya kasih contoh. Saya tuh ikut pengajian, nggak paham pengajian. Yang salah siapa? Apakah ustadz yang memberikan ilmunya? Atau hati kita yang sakit? Hati kita yang sakit. Maka semenjak ini jangan salahkan siapapun. Ya. Itu ngerti saya mah pengajian tadi itu mah ngerti teh. Didinya no gering. Lo betul, saya jujur ini. Anda yang sakit, kenapa? Karena hati yang sakit itu tidak akan pernah bisa faham dan melihat kebenaran dengan mudah. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-127, masih tentang orang-orang munafik. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din. Kalau tidak turun surat kepada Rasulullah SAW, maka orang munafik pandang-pandangan. Dan kemudian menghina dan merendahkan Rasul dengan mengatakan, hal yarakum min ahad? Apakah dari kalian ada yang melihat Muhammad dapat wahyu dari Allah? Ya. Kata Allah kemudian, summan sarafu, mereka kemudian pergi. Meninggalkan siapa? Rasulullah. Maka perhatikan. Kata Allah kemudian, sarafallahu qulubuhum annahum qaumun la yafqahun. Maka Allah palingkan hati kebaikan, Allah palingkan hati mereka. Itu sebabnya kenapa nggak paham-paham.
Sedangkan yang bisa memahami ilmu itu adalah hati, bukan otak. Ya, kita selama ini kan berpikir ilmu syar'i itu bisa difahami dengan apa? Otak. Padahal yang bisa memahami dan membuat kita menjadi baik, ini. Makanya banyak orang yang tidak cerdas secara intelijensia, tapi dia cerdas secara hati. Maka ini manusia-manusia yang beruntung. Lihat, yang ikut sama Rasulullah SAW, itu sebabnya kenapa orang-orang Quraisy menghina. Itu adalah orang-orang lemah dari kalangan Quraisy. Maksud mereka lemah apa? Orang rendahan, bahkan ada sebagian budak yang ikut, orang yang dihina sama mereka. Sedangkan pemimpin Quraisy orang-orang pinter, orang-orang hebat. Tapi yang selamat yang mana? Yang selamat yang mana? Yang mereka anggap rendah. Kenapa? Karena hati mereka lebih baik. Makanya sudah cukup menghukumi orang berdasarkan kecerdasan IQ-nya. Cukup. Ini terutama ke anak terutama. Ya, mereka itu sering kali didolimi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena tolak ukur kebaikan itu adalah kecepatan berpikir mereka. Kamu itu nggak kayak ibu waktu SMA. Kalau ibu beda. Ini gampang, ini mah. Kamu ini gimana? Apa ini? Padahal bisa jadi dia punya jiwa yang jauh lebih baik dari ibunya. Iya, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mau tanya ya, jawabnya jujur ya. Mending mana? Anak yang cerdas, otaknya, prestasinya bagus tapi jiwanya buruk, atau anak yang tidak cerdas tapi jiwanya baik? Lebih baik emang. Jangan digabungkan, jangan. Baik cerdas. Ini kebiasaan yang nggak bagus ini. Pilihannya cuma dua. Pilih yang mana? Yang kedua. Pada akhirnya, apalagi ketika kita sudah lemah dan tidak berdaya, yang kita butuhkan hanya kebaikan anak kita, bukan kecerdasan. Sudah cukup. Ya. Dan yang lebih penting untuk diurusi bukan otak, tapi jiwa dan hati. Ya, sudah nggak musim ibu-ibu. Ya, menghukumi orang berdasarkan kecerdasan IQ-nya sudah cukup. Itu tolak ukur dunia dan orang kafir yang sibuk dengan itu. Kita orang beriman dan kita perintahkan untuk sibuk dengan ini, dengan hati yang ada dalam dada kita. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Adapun obatnya insya Allah di perjumpaan berikutnya. Judulnya sudah ada dari sekarang. Obat sakitnya hati. Sudah selesai. Gitu ya. Karena waktunya tidak cukup. Allah. Sisa waktunya untuk tanya jawab. Tanya jawab mungkin. Allah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada 2 orang sementara. Ibu yang kerudung biru dulu. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kesininya terlambat. Nah. Mungkin yang saya simak ya, yang nomor 6 dan 7 ya. Nah. Hati itu yang murtad, yang penuh keraguan. Saya merasakan gitu ya, selalu ada keraguan. Tadi dibahas sama Ustadz di surat At-Taubah ya. Yeah. Yang ingin saya tanyakan, mungkin keraguan dalam berbagai hal ya, Ustadz. Nah, saya masih keraguan tentang sosok pemimpin ya di Indonesia. Oh, Masya Allah. Gitu. Karena mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit gitu ya, karena sebagai warga Indonesia kita pasti ya harus memilih sosok pemimpin gitu ya. Barusan Ustadz juga membahas tentang Rasulullah yang kita dambakan seperti itu ya di Indonesia gitu. Betul. Mungkin di sana saya menyimak gitu ya tentang politik Indonesia, jadi banyak yang meragukan juga gitu ya pada diri saya, terutama gitu ya. Terus banyak yang munafik gitu ya Ustadz ya. Hari ini ngomongnya gitu, hari ini gitu. Mungkin apa solusi dari Ustadz gitu ya supaya
kita menghadapi 2024 dengan pemimpin yang Masya Allah gitu ya, Allah ridhoi gitu. Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang pertama, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan segalanya. Itu dulu. Apapun, siapapun. Ketika seseorang itu kemudian Allah takdirkan, Allah tetapkan menjadi pemimpin, maka itu ketetapan Allah. Apapun keadaannya, Bu ya. Apapun keadaan. Itu dulu. Nah, yang sering kita lupakan kemudian adalah ketika Allah menetapkan sesuatu, semua itu ada sebab. Betul nggak ini? Sepakat? Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kaidah yang membuat seorang mukmin bisa mendapatkan pemimpin idaman. Orang mukmin bisa mendapatkan pemimpin idaman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Rabbul Alamin, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Kata Allah begini, dan begitulah Allah menjadikan seseorang yang zalim atau orang-orang yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian orang zalim yang lainnya. Ustaz, maksudnya gimana? Kata para ulama, ketika muncul pemimpin yang tidak baik, maka itu hanya dan tidak lebih cerminan dari rakyatnya sendiri. Kalaulah rakyatnya baik, maka pemimpin mereka pasti baik. Paham maksudnya sampai di sini? Nah, lantas sikap kita gimana sekarang? Sebetulnya yang harus dilakukan, kita harus berubah. Kita sendiri berubah. Berubah dulu. Jadi orang baik. Selama orang yang tidak baik jumlahnya lebih banyak daripada orang baik, maka saya pastikan yang muncul pasti tidak baik. Itu kata Allah, bukan saya peramal, bukan. Allah yang memastikan itu. Makanya kalau ibu nanyanya sama saya lebih condong untuk mengatakan bahwa yang harus dilakukan terlebih dulu, kita dulu berubah. Menjadi orang soleh dan soleh. Adapun masalah cara, itu masalah nanti. Tapi waktunya mepet Ustadz, sebentar lagi. Ya, kan begitu, pasti larinya ke sana. Ya, saya ingin pastikan, kalau sampai waktunya jadi, maksudnya kejadian, atau sampai ke waktu yang ditentukan, keadaan kita belum baik, apapun yang kita lakukan, ya, dengan cara apapun tidak akan pernah mendatangkan pemimpin yang baik. Ya, makanya butuh proses, Bu. Ya, saya lebih suka mengatakan itu, nggak mengatakan kemudian ibu harus melakukan ini, enggak. Yang bisa merubah segala keadaan ini hanya perubahan kita menjadi orang yang lebih saleh. Maka demi Allah, pemimpin itu urusan Allah. Ya, saya kasih contoh. Dulu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itu pemimpinnya, itu diantara zalim-zalimnya pemimpin. Namanya Al-Ma'mun. Imam Ahmad disiksa belasan kali, masuk penjara, digebukin, dipecut, badannya sobek-sobek. Tapi Imam Ahmad tetap mengatakan apa? Kepada masyarakat, bertakwalah kalian kepada Allah dan taati pemimpin kalian dalam perkara yang baik. Jangan kemudian melakukan perkara-perkara yang dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Pemimpin zalim ini mati. Dan siapa yang menjadi gantinya? Namanya Al-Mu'taman, atau kalau saya tidak salah. Itu dia adalah pemimpin yang sangat adil, yang kemudian membuat rakyat itu menjadi rakyat yang dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Kenapa? Karena rakyatnya soleh semua. Mudah-mudahan jelas, Bu. Ya, saya tidak masuk dan terjun ke dalam tataran politik praktis, enggak. Karena menurut saya dan menurut Allah, karena saya berpendapat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa keadaan ini enggak akan berubah sampai kita sendiri yang berubah.
Ya, Allah taala alam. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga kaum muslimin, jaga negeri kita dari semua keburukan insya Allah. Tapi kunci kebaikannya ingat adalah perubahan kita menjadi orang yang lebih soleh. Maka Allah akan berikan pemimpin yang terbaik insya Allah. Wallahu taala alam bishawab. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya yang tadi di awal, ada hati yang kadang bisa berbuat baik, ada yang hati yang berbuat jahat. Jadi kedua-duanya dia lakukan itu. Nah, padahal dia mungkin tahu ya, bukannya dia bisa berbuat baik juga dia tahu yang baik. Terus bisa berbuat jahat juga dia tahu yang jahat. Nah, yang menjadi pertanyaan, penyebabnya itu apa? Dan upaya untuk menyembuhkannya menjadi baik seperti apa? Nah, kata para ulama penyebabnya dha'ful iman, lemahnya iman. Dan diantara penyebab lemah iman itu yang paling umum, yang paling sering menimpa hamba Allah adalah ketika seseorang itu tidak menjaga dirinya dari perkara yang haram. Seperti sekarang kita, keadaan kita sekarang ini, orang beriman banyak-banyak. Mereka melakukan amal soleh, tapi di saat yang bersamaan mereka juga melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga dirinya dari perkara yang haram. HP itu yang dipegang. Dari HP itu melihat yang haram sering tidak? Bukan disengaja, sering tidak? Sering. Ya. Namun kemudian kita tidak memilih untuk meninggalkan ini. Atau mungkin tidak meninggalkan ini, meninggalkan media yang suka memunculkan yang haram. Itu sampai kapanpun, maka amalan kita akan bercampur. Amal soleh dan amal keburukan. Sampai kapanpun. Itu pasti. Sehingga kiatnya apa? Kuatkan iman. Bagaimana cara menguatkan iman? Tinggalkan yang haram. Dan kemudian, bergantunglah hanya kepada Allah. Karena yang bisa menjaga iman kita siapa? Allah. Ya, ibu-ibu mustahil jadi orang iman yang baik kalau nggak minta tolong sama Allah di zaman ini. Karena semua sisi, semua lini itu isinya yang haram semua. Betul tidak? Betul. Sepakat? Mau dilakukan cara ini? Menghindari yang haram, berdoa sama Allah, mau? Ya, saya nggak mau gibah lagi Ustadz. Tapi kumpul. Arisan boleh tidak? Boleh, saya berpendapat boleh. Kalau saya pribadi. Bukan yang suka kemudian menghancurkan. Allah Ta'ala, mudah-mudahan bisa memberikan dampak insya Allah. Dan perlu kita ingat, ibu-ibu sekalian, keselamatan kita nanti di akhirat, itu tergantung keselamatan hati kita di dunia. Kalau hati kita selamat, maka insya Allah di akhirat kita selamat. Karena mereka yang diselamatkan oleh Allah, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Mereka-mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka merekalah yang selamat insya Allah. Allah Ta'ala. Satu lagi dari YouTube. Silakan. Pertanyaannya. Silakan. Dari Ananda. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana cara agar kita istiqomah dalam ibadah kebaikan dan tidak pernah sakit hati ketika orang mencela. Ini jawabannya bisa satu kajian. Ya, panjang ini. Tapi inti dari semuanya adalah dengan menjaga hati. Ya, materinya sedikit lagi aja. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, menjaga kesehatan hati itu sama seperti menjaga kesehatan tubuh. Sama. Semua kembali kepada 3 perkara. Ini kunci kesehatan, mau tubuh mau hati. Yang pertama itu adalah himyah. Iya, himyah. Himyah itu adalah menjaga hati dari perkara yang merusak. Dari perkara yang merusak. Yang pertama himyah. Yang kedua, ya,
Yang kedua, itu hifdzus sihah. Kalau sudah sehat, maka kesehatan ini dijaga. Banyak orang sakit itu sebenarnya karena mereka tidak berbicara tentang hati. Kadang-kadang hati kita itu betul-betul mendatangkan kenikmatan, betul tidak? Sholat enak, baca Quran enak. Nah, orang kalau pengen istiqomah dalam keadaan seperti ini, maka jaga keadaan ini. Jangan disia-siakan. Terus di-maintain, kemudian dijaga terus, hifdzus ya. Salah sendiri, kemudian hati merah gara kita tidak menjaga kesehatan. Berjumpa dengan bahaya dicoba. Ya, ini tahu ini gorengan. Gorengan kalau dimakan kolesterol naik dikit, tapi anggar dimakan. Kenapa? Ada enak atuh. Ya. Nggak afdol kalau nggak ada gorengan. Itu contoh. Hati juga sama. Udah jelas-jelas sehat, tapi dirusak sendiri tubuhnya. Nah yang ketiga, kunci yang ketiga, itu adalah istifragul madah. Kalau sudah ada penyakit, dan penyakit itu kemudian meradang di dalam hati, maka radang, luka, nanah, kanker, apapun namanya, yang ada di dalam hati ini harus dikeluarkan. Ya, orang kalau tumor itu dibiarkan diangkat. Karena dengan mengangkatnya mendatangkan kesehatan. Begitu juga dengan hati. Kalau sudah sakit, penyakitnya ini harus diangkat. Harus dibuang. Maka dengan cara itu, seseorang insya Allah akan istiqomah di atas ketaatan. Suka susah memaafkan orang lain sakit hati gitu dari penyakit-penyakit hati. Karena tadi disukanya sama orang itu tanda penyakit hati. Ya, padahal memaafkan lebih baik dan lebih menyenangkan bagi hati seseorang. Betul tidak? Daripada memikirkan keburukan, kejahatan orang terus-menerus dan selesai. Dianya bahagia, kitanya stres. Ya, uban kita nambah, betul tidak? Badan kita sakit. Kenapa? Memikirkan keburukan orang. Padahal bisa hilang dengan cara apa? Dikeluarkan. Keluarkan saja, selesai. Buang. Menghempaskan dan dirilis. Buang, sudah selesai. Maka itu obat untuk semua penyakit hati. Wallahu ta'ala alam. Bisa. Selesai? Selesai. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu dan nasihatnya. Semoga menjadi pahala jariah bagi Ustaz. Dan bagi kita bisa menjadi tambahan bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.